asap mengepul dengan tebal, yang perlahan asap menipis dihembuskan oleh angin. Dan tanpa gue sadari, sosok mengintip itu sudah menampakkan wujudnya kembali, dengan uraian rambut sama seperti wujudan sebelumnya. Dan dengan refleks, botol minuman teh segar pun gue lempar tepat mengenai wajahnya. Jurus 1000 langkah menuju tenda sangat direkomendasikan kala itu. Daripada gue harus bertahan untuk saling memandang satu sama lain. Kagak banget dah. Dan setibanya gue mendekati tenda, ilusi optik mulai menyerang pandangan, di mana gue mengalami kejadian aneh, yang mana tenda berpindah-pindah dari tempatnya. Tenda ke kiri, gue ikut ke kiri. Tenda ke kanan, ya gue juga ikut ke kanan. Tenda ke rumah Nikita Mirzani, ya gue ke rumah Nikita Willy lah. Ternyata gue dan tenda memang tidak sinkron dan seirama. Lalu tiba-tiba, badan gue terasa berat, seakan ada yang menariknya. Teriakan Mela pun segera menyadarkan gue kala itu. Lu ngapain lari mundar-mandir gak karuan, Din? Dengan ngos-ngosan, gue pun hanya bisa tertawa dengan kebingungan. Kagak, Mel, gue lagi senam SKJ doang. Jawab gue sembari mencontohkan ulang gerakan mundar-mandir mengayunkan lengan. Ya udah lanjut tidur lagi. Jangan sekali-kali keluar tenda sendirian malam-malam lagi ya, Din. Terang Mela kala itu. Akhirnya gue dan Mela memasuki tenda kembali. Sementara dengan setengah sadarnya, Buluk menanyakan kejadian apa yang barusan terjadi. Segera gue tepis pertanyaan Buluk dengan kembali mengajaknya tidur. Namun tak berapa lama, terdengar suara-suara di luar tenda. Suara tersebut kembali membangunkan gue yang baru saja terlelap. Sumber suaranya berada di luar tenda. Desisan suara itu seakan memanggil gue untuk keluar tenda. Akan tetapi, gue mencoba untuk menahan diri. Beberapa kali suara tersebut terdengar sangat jelas dan sangat begitu mengganggu, di mana suara tersebut berhasil menyulut emosi gue. Gue sadar sama yang diucapkan Mela untuk tidak keluar tenda sendirian. Akan tetapi rasa kesal seakan membutakan semuanya. Kembali, gue memberanikan diri untuk keluar tenda. Tapi kala itu tidak nampak sosok wanita atau apapun itu, melainkan hanya sinar cahaya kecil dari kejauhan yang terlihat terbang mendekati. Sinar itu seakan terbang berputar seperti jarum jam. Gue kira itu mah UFO kali ya. Ternyata itu banaspati atau ocos untuk bahasa daerah sekitar, bre. Tapi apapun itu, terlihat seperti cahaya terbang yang mendekati dan berhasil membuat gue kembali masuk ke dalam tenda. Tibanya gue di dalam tenda, gue hanya bisa berdiam diri tanpa rasa kantuk yang datang. Gue kala itu merasa sangat dipermainkan oleh makhluk goib sekitar. Gue mengeluh dengan pendakian ini. Kenapa cuma gue yang menjadi bahan permainan makhluk entuh? Kenapa gak sekalian aja jadiin gue bahan bangunan? Gue mengeluh dengan pendakian ini. Harapan gue entuh bisa berirama menapaki langkah demi langkah dengan wanita-wanita cantik. Namun yang terlihat hanya wanita burik dengan muka putih, leher hitam, rambut panjang tak beraturan, yang bodi seksinya digantiin dengan batang pohon tanpa lekukan. Kagak ada bagus-bagusnya dah. Akan tetapi mengeluh bukan jalan terbaik untuk menjadi pilihan. Gak ada yang harus gue takutin, karena tidak perlu takut untuk berada di alam kegelapan. Karena di situ tidak ada bayangan yang bisa mendekati gua. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat melakukannya. Kebencian pun tidak bisa diusir dengan kebencian. Hanya cinta yang dapat melakukannya. Dan karena cintalah gua berada di tempat ini. Akhirnya, dengan teror yang menimpa gua selama di Curug Putri ini, gua pun mencoba membangunkan Mela dan Buluk untuk membicarakan lanjut pendakian atau kembali turun untuk pulang. Tapi pendapat berbeda antara Mela dan Buluk membuat gue bingung. Mela mengerti dengan kondisi gue yang lagi kurang fit, dan dia mengajak kembali ke base camp untuk pulang. Namun berbeda dengan Buluk yang lebih memilih melanjutkan perjalanan menapaki Gunung Pulau Sari dan menyuruh kami berdua menunggu di base camp pendakian. Setelah berdebat panjang antara Mela dan Buluk, akhirnya gue dan Mela pun memilih untuk turun. Waktu dini hari, kami pun memisahkan diri masing-masing dengan keegoisan. Logistik dibagi dua. Perjalanan turun ini
Gua dan Mela paksakan tanpa seorang bulu yang mengerti akan jalur pendakian ini. Setelah saling tatap dengan perasaan kecewa, akhirnya gelap malam memisahkan antara kami bertiga. Keadaan mencekam pun mampu meredam demam gua kala itu. Dan inilah titik teror pertama dalam hidup yang pernah gua alami. Dengan Mela yang berjalan di depan gua, kedua bocah sekolah membelah rimbunnya Gunung Pulau Sari dalam kegelapan. Kejadian horor pertama yang gua alami selama turun adalah kembalinya sosok wanita yang sengaja menghadang perjalanan turun dengan mengintip di balik pepohonan besar. Teriakan Mela pun menandakan sesuatu yang tidak beres. Kali ini, Mela yang pertama kali melihat sosok itu dan membuatnya enggan untuk kembali melangkahkan kakinya. Dengan menutup wajahnya, Mela menangis meratapi ketakutannya. Ternyata ini kali pertamanya Mela melakukan pendakian pada malam hari. Keadaan ini membuat gua makin gak berdaya. Dua pendaki pemula berada di alam bebas, terlebih tanpa pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Mela pun terduduk lemas dengan tangisannya. Jari lentik itu tak mampu ia lepaskan dari wajahnya. Sekuat-kuatnya gua menahan rasa takut. Kalau udah melihat cewek nangis mah, membuat pikiran gua gak karuan. Gua takut tangisan Mela membuatnya down dan lebih mudah untuk dirasuki oleh makhluk goib. Keadaan ini membuat gue bingung harus melakukan apa. Sedangkan sosok perempuan itu masih berada jelas di depan kami berdua. Kali ini terlihat gelak tawa tanpa adanya suara dari sosok tersebut. Sosok ini menyeringai. Hal yang menyeramkan dari sosok ini, ketika dia berpindah ke pohon satu ke pohon lainnya, kemunculannya itu selalu memunculkan kepala terlebih dahulu dari balik pohon. Gua pun mencoba menenangkan Mela saat itu agar segera membuka tangan dari wajahnya dan melanjutkan perjalanan untuk turun. Tapi justru Mela semakin histeris dan terus mengatakan ingin pulang. Gimana mau pulang kalau lu gak bergerak untuk turun? Ucap gua mencoba menenangkan. Segala doa gua panjatkan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk tersebut. Tapi semakin gue kumat kamit membacakan doa, justru semakin terdengar ramainya suara aneh tanpa wujud di sekeliling kami berdua. Siluet hitam pun bergerak dengan cepat mengelilingi gua dan Mela. Suara anak kecil terdengar sangat jauh menertawakan kami, yang terkadang suara cekikikan bergantian merangsek masuk dalam pendengaran. Dan akhirnya, gua pun memaksa Mela untuk berdiri. Dengan tangan masih menutup wajahnya, Mela pun mulai berjalan di belakang gua. Dengan raut wajah seakan menertawakan, tiba-tiba sosok tersebut pun hilang dari pandangan. Udah hilang Mel. Jangan bercanda Idin. Tapi ketika gua meyakinkan Mela di belakang, ternyata sosok tersebut sudah berada jelas di belakang kami berdua. Sosok wanita cantik dengan aksesoris selendang menggumpai ke arah gua tanpa sepengetahuan Mela. Secakap-cakapnya tuh perempuan, kalau demit mah ogah gua. Gumam gua sembari menyeret tangan Mela keluar dari hutan ini. Gua takut banget, Din. Jangan takut Mel, kalau lu takut nanti yang beraniin gua siapa? Dengan perlahan gua pun bergerak dengan mata jelalatan ke berbagai arah. Ketakutan seakan membodohkan perilaku gua saat itu. Harus dengan pikiran apa agar nyali bisa kembali. Mel, keluarin roti sama air mineral dari tas lu. Cepat. Buat apa, Din? Gua mau ritual dulu, supaya langkah kita bisa lebih cepat lagi keluar dari gunung ini. Dan dengan segera, Mela pun mengeluarkan logistik dari tasnya. Roti berbalut pisang coklat segera gua santap. Lantaran sejak sore, perut gua belum terisi nasi atau makanan berat apapun. Sambil berjalan mengendap, gua pun makan itu roti secara perlahan. Meski ini roti bau minyak penghangat tubuh, tetap aja dah gua lahap. Roti satu pun tidak cukup untuk mengganjal perut. Gua pun meminta kembali Mela untuk mengeluarkan roti dalam tasnya. Harapan gua kala itu, gangguan tidak datang menghampiri kami lagi. Akan tetapi,
Ketika Mela memberikan sebuah roti ke gua, tiba-tiba senter mati begitu aja, di mana keadaan menjadi gelap gulita. Mela pun dengan erat memegang tangan gua di tengah kegelapan. Dengan cepatnya, gua pun memeriksa senter tersebut, sembari menggigit roti yang masih terbungkus. Lama banget sih, lu kan anak STM, Din. Masa benerin senter aja nggak bisa? Ucap Mela yang tidak terlihat batang hidungnya. Jangan bawa-bawa sekolah Anda. Kemudian gue getok-getok itu senter dengan tangan. Namun hanya redupan yang kadang sesekali menyala. Sementara terdengar suara ribuan lebah mengelilingi kami berdua. Gua pun makin panik dengan kondisi ini. Dan dengan emosi, gua pun menghantamkan kembali tangan gua ke arah senter dengan sekeras-kerasnya. Senter pun menyala, namun terjadi keretakan pada bagian batangnya. Kami pun kembali melangkah. Suara lebah itu pun seketika sirna dari pendengaran. Dengan senter gua hampir diketek, gua pun mengarahkan ke depan sembari membuka kembali santap roti yang sempat tertunda. Mata mengawasi area sekitar. Tak mampu gua berpaling dari jalur pendakian, dikarenakan sosok wanita sering mengejutkan gua ketika gua lengah dalam pengawasan. Sambil berjalan, gua pun makan itu roti. Namun, terjadi keanehan kala itu, di mana gua kesulitan mengunyah dan menerima rasa ciri khas roti pada mulut gua. Untuk beberapa detik kemudian, gua pun baru sadar, bre. Ternyata ini pembalut bukan roti. Sialan bedah. Kembali, kepanikan membuat gua terlihat bodoh. Ini kali pertama gua naik gunung, dan ini juga kali pertama buat gua mengunyah pembalut. Mel, lu kira mulut gua selangkangan kali dikasih pembalut? Maaf, Din, gua nggak tahu. Lagian tadi kan gelap banget. Lagian lu ngapain bawa pembalut? Lu haid ya? Enggak, Din. Gue emang mulai ngerasa sakit perut sih sejak kemarin. Tapi perkiraan tanggal, ini bukan waktunya gue datang bulan kok. Gue sengaja bawa pembalut itu untuk jaga-jaga aja. Tapi penjelasan Mela tidak membuat gue percaya begitu aja. Lantaran teror yang gue alami seakan mengikuti gue terus-menerus. Dan kemudian terlihat sinar kecil terbang melayang seakan mendekati. Terdengar juga seperti seseorang yang sedang berlari menghampiri gue dan Mela. Gue kira mah itu babi hutan kali ya. Itu mah ternyata babi air yang kocar-kacir menghindari bola api tersebut. Mel, lari! Ajak Buluk mengajak gue dan Mela menghindari bola api tersebut. Tangan Mela pun ditarik kencang oleh Buluk. Dan gue hanya berdiam diri mengamati benda apa yang membuat Buluk terlihat begitu panik. Gue kira mah itu beneran pesawat UFO kali ya. Tapi ternyata itu bola api atau wanaspati. Dan segeralah gue pun mengejar Mela dan Buluk yang terpaut beberapa langkah dari jangkauan. Dengan jalur licin menuruni akar dan bebatuan, tiba-tiba gue ingat kejadian masa lalu, di mana gue sama Abdul Baihaqi pernah mengejar bola api beramai-ramai sehabis nonton dangdut di kampung tetangga. Tapi berbeda kali ini, justru gue yang dikejar abis-abisan sama itu bola api. Mana ini jalur licin banget lagi. Dan setibanya kami di sebuah pohon besar, kembali gue memeriksa keadaan di belakang. Ternyata bola api itu sudah tidak mengejar kami di area ini. Dengan ngos-ngosan, gue pun meminta sisa air minum ke Mela. Akan tetapi stok air yang dibawa Mela ternyata sudah habis tak tersisa. Terlihat Buluk kala itu sibuk mengobati luka pada sebagian tangannya. Mungkin luka itu diakibatkan oleh gesekan tumbuhan yang dia terobos sambil berlari. Keril pun kami turunkan masing-masing secara perlahan. Duduk sejenak meregangkan kaki menjadi sebuah pilihan. Semoga aja tuh bola api gak ngikutin kami lah sampai ke area ini. Sementara rasa haus yang berlebihan membuat pandangan mata gua sedikit sayu. Terlihat sebotol air dari samping tas Buluk yang lumayan banyak tersisa. Mayan tuh air, udah kayak gurun Sahara ini tenggorokan. Dengan sibuknya, Mela mengobati luka pada sebagian tangan Buluk. Akhirnya, tanpa seizin Buluk, gua pun mencoba mengambil air dari kerilnya yang lantas meminumnya. Tapi, keanehan air tersebut membuat gua memuntahkan kembali sebagian air yang masih tersisa di mulut.
Air itu terasa sangat panas dengan suhu udara yang dingin. Gua kira mah itu air yang sengaja Buluk rendam di dalam kawah kali ya. Tapi di dalam tegukan kedua, seakan ada benda yang panas yang memasuki mulut gua. Dan dengan cepatnya, gua pun mengundahkan benda yang berada dalam botol tersebut. Dan setelah gua sadar, ternyata benda tersebut adalah keris kecil dengan logam emas kusam pada dasar warnanya. Buluk saat itu tidak menyadari kalau keris dalam botol airnya gue minum. Dan dengan cepatnya, gue pun mengembalikan botol air tersebut ke tempat semula. Rasa curiga seketika muncul. Mulai dari pembalut yang dibawa Mela, sampai itu keris yang gue temuin dalam botol minuman yang dibawa Buluk. Memang banyak penuturan dari para pendaki. Sangat dilarangnya melakukan pendakian saat haid. Dan begitu pula membawa barang yang bisa dinotabenkan sebagai golongan benda magis. Setelah selesainya Mela mengobati luka dari lengan Buluk, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan turun. Tapi kali ini sosok perempuan itu kembali mengejutkan kami bertiga, yang seakan kami tidak diperbolehkan meninggalkan gunung ini. Sosok itu menghalangi langkah kami di tengah jalur pendakian yang terlihat kaku menatapi kami semua. Sementara suara ribuan lebah terdengar sangat ribut dari kedekatan, tapi tidak ada bentuk lebah satupun yang kami lihat. Mungkin sosok itu orang tua Haji kali ya, si lebah yang sedang mencari ibunya. Di malam yang sangat dingin, Mela teringat mama. Kemudian hembusan nafas terasa menyentuh pipi gua dari arah belakang. Dimana ini membuat gue merinding banget, bre. Sebenarnya sosok itu selalu menjaga jarak. Dan ini bukan kali pertamanya gue bertatap muka dengan sosok tersebut di gunung ini. Akan tetapi berbeda dengan Buluk yang terlihat tidak bisa menenangkan dirinya. Dan dengan cepatnya, ia pun mengeluarkan keris itu. Lalu mengarahkan benda tersebut ke arah sosok wanita yang menghalangi langkah kami di perjalanan turun ini. Tapi sosok wanita tersebut hanya menyeringai, lalu mencuat ke atas, kemudian menghilang begitu saja. Bisa begitu ya hilangnya? Tanya gua pada mereka berdua. Sebenarnya ya, gua kurang menyukai sama yang namanya benda pusaka. Lantaran benda tersebut sangat kental dengan sosok magis. Dan di gunung inilah tempatnya sosok magis pada kopdar. Namun si Mela merasakan sakit pada perutnya. Wajahnya terlihat pucat seperti ada ketakutan tersendiri yang kala itu ia rasakan. Kemudian Buluk pun segera memeriksa keadaan Mela pada waktu itu. Sehabis Buluk mengeluarkan keris mininya, memang kondisi terlihat aman kali ini. Namun bau busuk seakan tercium dari arah belakang gua. Dengan kondisi Mela yang sedang diperiksa oleh Buluk, segeralah gua memeriksa keadaan belakang dan sekitarnya. Tapi tidak terlihat sosok apapun di belakang sana. Namun bau busuk itu seakan tercium sangat pekat. Gua pun hanya bisa kebingungan dengan mencium aroma badan gua sendiri. Namun sehabis gua menyentuh pipi gua sendiri, ternyata itu bau busuk bersumber tepat di bagian belakang tubuh gua. Apa jangan-jangan nafas yang terasa di pipi tadi ya? Pikir gua dengan merinding hebat. Dan seketika, gue pun langsung mengambil minyak misik yang berada pada tas selempang yang gue kenakan. Dengan badan merinding hebat, gue olesin tuh minyak tersebut di telapak tangan. Kemudian mengusap ke seluruh badan yang tercium bau busuk tersebut. Bau minyak misik seakan bercampur padu dengan bau busuk. Itu membuat gue tidak nyaman dengan aromanya. Dan setelah Buluk memeriksa keadaan Mela, nggak sengaja gue mendengar pertanyaan Buluk tentang kapan datang waktunya head Mela. Dan dengan cepatnya, Mela pun mengubris pertanyaan tersebut. Dalihnya sekitar semingguan lagi datang bulannya. Tapi yang namanya head bisa maju bisa juga mundur, bang. Ucap Mela meyakinkan gue dan Buluk. Iya, gue tahu. Tapi yang gue takutin itu waktunya maju doang, Mel. Terang Buluk yang terlihat panik. Ya udahlah. Daripada kita berdebat, mending kita segera turun dari gunung ini. Gue juga takut kalau Mela head di sini doang. Kami merasakan ketakutan yang sama. Dan dengan cepatnya, kami pun bergerak menuruni gunung ini.
Setelah kami melewati beberapa pohon besar, dengan posisi gua di barisan paling belakang, kaget sengaja gua menoleh ke arah kanan jalur pendakian. Dan sosok pocong berdiri tegak membelakangi Mela dan Bulu tanpa mereka menyadarinya. Akan tetapi berbeda dengan gua yang menyadari sosok tersebut. Gua kira mah ilusi optik yang diakibatkan oleh pepohonan. Tapi ternyata itu beneran pocong dengan ketinggian lebih dari 170 cm. Dan bodohnya gua sodok-sodok tuh makhluk tersebut yang menyelinap di rerumputan yang tinggi. Wujudnya terlihat seperti batang pohon yang sudah lama mati. Ternyata bukan cuma bunglon doang yang bisa berkamuflase. Pocong juga bisa kamuflase dengan keadaan sekitar. Dengan seriusnya, gua pun menyodok-nyodok bagian pocong tersebut. Rasa penasaran gua dengan kebenaran sosok pocong tersebut membuat gua terlalu lama di jalur pendakian ini. Sehingga gua gak sadar kalau Mela dan Bulu sudah beranjak lumayan jauh dengan gua. Dan ketika gua menyodokkan ranting pohon ke arah pocong itu, yang gua rasain seperti menyodokkan ranting pada busa. Tidak terasa padat atau keras pada bagian tubuhnya. Kok kayak BH tanpa payudara ya? Pikir gua sewaktu itu. Di saat gua tengah serius dengan apa yang gua lakuin, tiba-tiba Bulu menarik gua untuk segera meninggalkan tempat itu. "Lu ngapain sih, Din?" "Ya ampun." Mela pun seakan tidak bisa berucap apa-apa dengan apa yang gue lakuin barusan. Pikir Mela gue udah gila kali ya. Memang, gue cuma penasaran dan hanya ingin membuktikan apakah itu sosok pocong asli atau hanya potong pohon tua yang sudah lama mati. Tapi pendapat Mela dan Bulu seakan itu membenarkan bahwa sosok itu beneran pocong. Kemudian perjalanan kami lanjutkan kembali. Dedaunan yang basah menandakan pagi akan segera datang. Burung berkicau dengan indahnya. Mentari pagi mulai menerangi sebagian langit yang gelap. Dan ketika kami mendekati base camp pendakian, kami dikejutkan dengan kemunculan lelaki paruh baya sembari membawa botol ukuran 1 liter dalam plastik. Rasa curiga akan makhluk halus membuat kami terdiam diri mengawasi dalam kejauhan. Dengan tatapan tajam, sosok itu menatap kami.